الحمد لله أحكم بالحاكمين خير الرازقين رب العرش العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لجميع العالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون لأن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang baik, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh orang tersebut akan meraih keuntungan dengan keuntungan yang sebenarnya. Rasul Muhammad SAW beliau bersabda, "At-taqwa hahuna yusiru ala sadri salat Allah." Beliau mengatakan takwa itu di sini, kata Rasul, sampai 3 kali. Artinya ada di hati kita. Maka marilah bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena wurudul ibdal bihasbil isti'dad. Adanya anugerah Allah itu tergantung daripada kesiapan hati kita. Wasyurul anwar, dan terbitnya cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala ala hasabi sawfahil asrar, tergantung daripada kebersihan hati kita. Apabila hati kita bersih, apabila hati kita baik, maka pikiran kita juga akan baik. Kalau pikiran kita baik, maka lidah kita akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Mata kita, telinga kita, sekujur badan kita akan menjadi baik ketika hati kita dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersatu menjadikan hati kita baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Dawud dan Imam Hakim meriwayatkan hadis tentang Rasul Muhammad SAW yang menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, "Qultu ya Rasulullah, hal tadkuruna ahlikum yawmal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah engkau akan ingat keluarga? Atau apakah orang itu akan ingat kelak di hari kiamat akan satu dengan yang lain? Anak terhadap orang tua, sebaliknya orang tua terhadap anak. Hadis ini asbabul wurudnya karena Sayyidah Aisyah menangis ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah gerangan yang menyebabkan kau menangis wahai istriku? Beliau menjawab, "Dzakaratul akhirah." Dzakaratul kiamat. Aku ingat hari akhirat ya Rasulullah. Aku ingat hari kiamat ya Rasulullah. Maka aku pun menangis. Dan Rasul Muhammad SAW mengatakan termasuk tanda-tanda akan datangnya kiamat adalah orang-orang melupakan akhirat karena terlalu mencintai dunia. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Kaum muslimin, Sayyidah Aisyah menangis karena ingat akhirat, karena ingat akan hari kiamat. Kemudian beliau bertanya, apakah besok di akhirat satu dengan yang lainnya bisa saling ingat ya Rasulullah?
Maka Rasulullah mengatakan, faqala amma fi thalathati mawali fala yadkhulu ahadun ahadan. Ia bisa ingat suami dengan istri, orang tua dengan anak, tapi untuk 3 tempat tidak bisa, kata Rasulullah. Ada 3 tempat siapapun tidak akan ingat kepada yang satunya. La yadkhulu ahadun ahadan. Tidak akan tahu dia, tidak akan kenal dia kepada satu dengan yang satunya. Apakah 3 tempat itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan indal mizan hatta ya'lama ayatikku mizanuhu abyasku. Yang pertama, ketika di saat kita ditimbang amalnya, kata Rasulullah. Ketika di mizan, maka ketika itu orang tua lupa sama anaknya, anak lupa kepada orang tua, suami juga tidak ingat kepada istri, dan kaum tidak ingat kepada kerabatnya. Itulah saat yang sangat menggelikan, kata Rasulullah. Sehingga disebutkan, kata Rasulullah, sampai dia mendapatkan timbangannya, apakah lebih berat atau lebih ringan kebaikannya. Dan juga Al-Quran mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa hawiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang ridho, yang puas. Dan sebaliknya, kalau amal kebaikannya sedikit, maka fahuwa hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Tahukah kalian apakah hawiyah itu? Wama adraka hawiyah, narun hamiyah, api yang sangat panas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah sebelum kelahiran ditimbang oleh Allah, saat ini kita menimbang-nimbang amal perbuatan kita. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Timbanglah amal kebaikan kita sebelum kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuzan. Itu-itulah amal perbuatan kalian sebelum kalian telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pertama. Yang kedua, inda tatoyus suhuf, ketika terbangnya catatan amal-amal kita. Hatta ya'lama aina yaqab kitabah fi yamini aw shimali aw wara'i. Kita dalam keadaan kebingungan, genting, gelisah ketika kita akan menerima catatan amal kita. Apakah dengan tangan kanan, apakah dengan tangan kiri, atau malah dengan punggung kita. Maka ini sangat penting sekali. Kalau catatan amal kebaikan yang kita miliki, tangan kanan kita yang berhak menerimanya. Tapi kalau tidak baik, terlalu banyak dosa, maka tangan kiri atau kita bisa mengambil dari punggung kita. Alhamdulillah, kita saat ini berada di zaman di mana Al-Imam Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, al-dhunub fi akhir zaman, kalau bahwa dosa itu di zaman sekarang atau di akhir zaman ini bagaikan hujan yang sangat lebat. Walaupun kita tidak ada di luar kena air hujan, tapi hembusannya, dinginnya mengenai kepada kita. Saksikan dan lihatlah saat ini betapa dosa sangat mudah terjadi dalam kehidupan kita. Akan tapi kata beliau, jangan khawatir, Allah menyediakan istighfar untuk kita. Allah menyediakan taubat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, kalian akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, saat yang sangat gede itu adalah intas-sirat. Idza wud'a baina dhahri jahannam hatta yujawwizu, ketika kita ada di punggung neraka, di atas sirat yang tajam yang sangat luar biasa, maka saat itu sangat genting sekali. Anak lupa pada orang tua lupa kepada anaknya, sampai dia bisa melewatinya. Kaum muslimin, saat ini kita bisa menghitung kemana langkah kaki kita arahkan, kita tunjukkan. Maka kelak kaki kita akan menjadi saksi apa yang telah kita perbuat. Ketika Allah mengunci semua yang ada pada diri kita, mulut kita, telinga kita, dan kemudian berbicara tangan kita dan kaki sebagai saksi. Kaum muslimin, di atas sirat itulah yang kata para sahabat saat-saat yang sangat penting. Maka sekali lagi ingatlah, ada 3 tempat yang tidak orang itu ingat antara satu dengan yang satunya.
istri terhadap suami, anak terhadap orang tua, karir terhadap orang lain. Yaitu ketika di mizan, ketika ada menerima catatan amal, dan ketika kita ada di sirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang termudah kata para ulama, mendekatlah dengan Rasulullah, perbanyaklah sholawat, jangan tinggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sahabat Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah, "Sa'altu Nabi, aku minta dan bertanya kepada Rasulullah agar ayashfa'ani yaumil qiyamah, agar kau telah memberikan aku syafaat ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ana fa'ilun, saya akan kerjakan Anas, tentunya untukmu dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW." Maka aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, fa'aina adlubuka?" Besok di akhirat, setelah kiamat, di mana aku akan mencari engkau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Qal udlubni awwala ma tudlubuni 'ala sirat." Kau cari aku Anas dan sampaikan kepada umatku, besok cari aku di akhirat. Di mana? Di atas sirat, di atas kubur neraka. Ketika orang-orang semua lupa dengan kita, ketika orang tua kita, istri kita lupa kepada kita, Sayyidina Muhammad ingat kepada kita, dan beliau siap ada di atas sirat dengan mengatakan, "Salli ummati ya Allah, salli ummati ya Allah, salli ummati ya Allah." Kemudian sahabat Anas pun bertanya kembali, "Ya Rasulullah, fa'illam al-qawm 'ala sirat." Kalau tidak aku jumpai engkau di atas sirat ya Rasulullah, maka di mana lagi aku akan mencari engkau? Fadlubni indal mizan, fadlubni indal mizan, fadlubni indal mizan. Cari aku di saat engkau dalam timbangan amal kebaikan dan keburukan. Di saat di mizan sangat genting, kita menunggu antrian untuk ditimbang amal kita, semua melupakan kita. Rasulullah menawarkan, "Cari aku di sana," kata Rasulullah. Fadlubni indal mizan. Dan beliau akan membantu umatnya untuk memperberat amal-amal baik kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Anas pun bertanya kembali, "Fa'inna al-khawta fa'inna al-hubub ya Rasulullah." Jika tidak aku temui engkau di sana, di manakah aku akan mencari engkau ya Rasulullah? Di mana kami bisa menjumpai engkau wahai utusan Allah? Beliau mengatakan, "Udlubni indal haud, udlubni indal haud." Cari aku di telaga itu kata Rasulullah. Aku menunggu umatku di sana untuk memberikan segelas minuman air, dan ketika itu tidak akan pernah dahaga selamanya. Sampaikan kepada mereka kata Rasulullah, aku menunggu umatku di telaga haud. Fasbiru, sabarlah kalian kata Rasulullah, sabarlah kalian umatku akan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Sampai kapan? Hatta talqani al-haud, sampai kelak kalian berjumpa dengan aku di telagaku kata Rasulullah. Saudara kaum muslimin adalah mati Allah Subhanahu wa taala. Jangan gagalkan perjanjian kita dengan Rasulullah. Jangan sampai kita tidak menjumpai Nabi Muhammad di telaga Rasulullah SAW. Jangan sampai perjanjian ini kita putuskan dosa-dosa kita karena maksiat kita, karena banyaknya dosa-dosa kita. Maka jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan kemuliaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia, untuk meraih di dua perkampungan, kemuliaan perkampungan dunia dan akhirat, jalannya adalah kita mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita jalankan sunnah-sunnahnya, kita jaga sholat berjamaah, kita jaga sholat berjamaah, kita jaga akhlak kita terhadap orang tua kita jaga akhlak kita terhadap sama manusia. Maka dengan demikianlah kita akan mendapatkan kemuliaan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan Nabi Muhammad,
Tidak ada yang membuat beliau hidup kecuali kau dengan sebagai selama dari siksa api neraka. Sehingga beliau mengatakan ketika dapat tawaran dari Allah, apa yang kau minta Muhammad akan aku beri sampai kau itu. Wala sawfa ya'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau inginkan. Ternyata yang membuat itu Rasulullah bukanlah surga yang paling tinggi, bukan derajat yang paling mulia. Yang membuat itu adalah kalau tidak ada satu umat yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Allah wa itu min ummati finnar. Demi Allah, ya Allah, aku tidak ridho pada satu umat yang masuk ke neraka. Aksiru sholat ala Nabi Muhammad, aksiru sholat ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat untuk Rasulullah, perbanyaklah sholawat kepada beliau, dan berdekatlah kepada beliau dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa ada di belakang Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau, yang disampaikan oleh para ulama dan guru-guru kita, dan kita diberikan oleh Allah keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan anak-anak kita, sehingga kita mendapatkan dari Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma barik lana fi auladina, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati rabbikal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sallallahu alaihi wa sallam ya arhamar rahimin ya arhamar